Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah Madad ya Rasulullah bihaqqi Zaidina Rasulillah thumma ila jami'i as-sahaba wal qarabah wa ila al-imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allahumma sakhir lana hadal kitab hikam al-Athaiyah wal munajat al-ilahiyah warzuqna al-futuh lana wa li auladina wa li banatina wa li hadhihi al-jalsatil maimunah fathal futuh futuha kitab hikam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta al ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka. Idza aradta, bila mana menginginkan siapa Anda, bila mana berkehendak, berkenan siapa Anda, anta'rifa kepada ingin, kepada agar ingin mengetahui siapa Anda, qadroka kepada kedudukan Anda, indahu di sisi Allah, fandur maka hendaklah memperhatikan siapa Anda, fi madza yuqimuka kepada apa, yuqimuka menempatkan siapa Allah kepada Anda. Jadi hikam nomor yang ke-84 ini menerangkan tentang kedudukan seorang hamba Allah di sisi Allah. Jadi jika Anda ingin mengetahui kedudukan Anda di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana Allah menempatkan Anda. Fandur perhatikan, fi madza di manakah yuqimuka menempatkan siapa Allah kepada Anda. Yakni apakah ditempatkan di makom ibadah, makom ridho atau tidak. Di dalam hadis Baginda Agung Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni dari sahabat Anas bin Malik, man arada ayya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala min qalbihi.
Fa inna Allah azza wa jal yanzilul abda indahu haitsu anzalahul abdu min nafsih. Kata baginda Nabi, barang siapa orang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah orang tersebut memperhatikan bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya. Maka sesungguhnya Allah menempatkan hambanya itu sebagaimana hamba tersebut menempatkan Allah di dalam hatinya. Imam Fudail bin Iyad berkata, innama yuti'ul abdu rabbahu ala qadri manzilatihi minhu. Nah ini. Sesungguhnya seorang hamba dapat melakukan amal ketaatan kepada Allah itu menurut kadar dekat atau tidaknya Allah di dalam dirinya. Jadi semakin dekat Allah di dalam diri kita, maka semakin meningkat fluktuasi ibadahnya. Semakin Allah menjauh, maka semakin tipis kualitas dan kuantitas ibadahnya. Allah. Ibadah yang kita lakukan itu tergantung seberapa dekat atau tidak Allah di dalam diri kita. Maka kalau ada orang jauh dari ibadah, naudzubillah, semestinya dia harus menangis. Oh, itu tanda Allah jauh, naudzubillah. Maka alhamdulillah, bersyukur kalau kita ini masih terpanggil mau berjamaah, terpanggil mau menghidupkan masjid, terpanggil mau tahajud, kita masih terpanggil mau witir, mau ba'diyah, qobliyah, mau mengaji, kita terpanggil masih mau membaca Al-Quran, terpanggil kita untuk mengingat Allah, Allah, Allah. Itu tanda Allah dekat dengan kita. Sebaliknya, ketika Allah menjauh, maka orang tersebut hampir dipastikan malas ibadah. Ya Allah, ini yang kita takutkan. Syekh Abu Talib Al-Makki berkata, فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِنَظَرِ مَوْلَاهُ مُكْرِمًا وَلِغُرْمَاتِهِ مُعَظِّمًا وَإِلَى مَحْبُوبِهِ وَمَرْضَاتِهِ مُسَارِعًا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ لِوَجْهِهِ مُكْرِمًا وَلِسَانِهِ مُعَظِّمًا. Jadi kata Imam Abu Talib Al-Makki, kalau ada seorang hamba saleh, atau kita lah, mudah-mudahan kita, kalau ada seorang hamba, seorang saleh, dia mengagungkan Allah dalam ibadahnya. Ketika bersujud, matur ka pangeran, ya Allah, masa engki abe tidak mengagungkan engkau? Masa iya hamba tidak mau mengagungkan, memuliakan ajunan pangeran? Padahal abdi dalam badah engkau yang menciptakan. Abdi dalam odi ajunan sema odi.
Abdi telem mulja, ajunan sema mulja. Abdi telem beras, ajunan sema beras. Abdi telem cokop, ajunan sema cokop. Abdi telem orang teti orang pekus, ajunan senonton aba teti orang pekus. Masa engki abdi telem tidak mau mengagungkan engkau, tidak mau menyembah engkau. Terjadi dialog yang seperti itu. Sehingga timbul mengagungkan Allah sepenuh hati. Maka kata Abu Thalib Al-Makki, kelak seperti itulah Allah akan memuliakan hambanya yang memuliakan Allah ketika masih hidup di dunia. Tetapi tak bisa ibayang ngaki, mun beda orang, di entah pernah sujud ke Gusti Allah. Betapa ruginya orang tersebut. Beda orang, saya pikir nikah perak saya kakan. Saya pikir Kak Dinto perak ngurus itunya, tak mikir bagaimana mau bersujud, mengagungkan, memuliakan Allah. Maka apa yang akan dia dapat di akhirat, itulah gambarannya apa yang telah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Sulaiman, Nabi Daud, beliau itu kalau menangis kepada Allah, sampai-sampai dari banyaknya air mata yang mengalir dari beliau, itu sampai menumbuhkan rumput. Air matanya Nabi Daud sampai menyirami tanah yang lalu kemudian tumbuh rumput karena disirami air matanya Nabi Daud. Maka kita harus berusaha untuk bisa menangis kepada Allah. Karena api neraka itu tidak akan membakar tubuh yang pernah dialiri air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Imam Wahab bin Munabbih berkata, qara'tu fi ba'dil kutub ya ibna Adam ati'ni fi ma amartuk wa la tu'allimni bima yuslihuka inni alimun biholki innama ukrimu man akromani wa uhin man hana alai amri lastu binadirin fi haqqi abdi hatta yanzura abdi fi haqqi. Ini kata Allah di dalam kitab Taurat, wahai manusia, taatlah engkau kepadaku kalau engkau mematuhi apa yang aku perintahkan kepadamu, maka engkau tidak perlu memberitahu kepadaku tentang apa kebutuhanmu. Karena aku lebih tahu apa yang dibutuhkan olehmu, kata Allah. Dan aku berjanji, kata Allah, aku akan memuliakan orang yang memuliakan aku. Ya Allah. Dan aku akan menghinakan orang yang menghinakan perintahku. Ipakon apa jeng, tak apa jeng. Aduh ya Allah. Rogi. Maka bersyukurlah kita. Kalau kita masih bisa mengagungkan Allah. Kalau kita masih kabuka ate, amul jaki Gusti Allah, ngaku-ngaki Gusti Allah. Maka kita harus ada waktu untuk Allah. Terutama mun malam ini. Nangis dak Gusti Allah atas keteledoran kita. Syekh Rusdi
Yusri As-Sayyid Jabr Al-Husaini di dalam syarah Hikam Irsyadul Baliyah, beliau menyebutkan, famaqamuka haitsu ata'aka. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana posisi kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana Allah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita menempatkan Allah, memposisikan Allah pada diri kita. Fa in aqamaka fil ma'asi famaqamuka min ahlil ma'asi. Kalau Anda ditempatkan oleh Allah dalam keadaan bermaksiat, maka berarti makom Anda, kedudukanmu adalah ahlul ma'asi. Apa yang harus dilakukan? Fasari ila taubah. Bergegas-gegas bertaubat. Wa idza aqamaka fit ta'ati. Namun kalau Allah menempatkan Anda di makom beribadah kepada Allah, fa anta dzu qadrin azim indallah. Berarti engkau memiliki kedudukan yang istimewa, yang agung di sisi Allah. Fahmadillah, bersyukurlah kepada Allah. Banyak-banyaklah memuji Allah ala fadlihi alaik, atas fadl kemurahan Allah atasmu. Terutama Gusti Allah nika paling seneng kakabulana seridho kepada Allah. Sebaliknya Allah paling murka kepada hambanya yang tidak nerima dengan panduman Allah, dengan pembagian Allah. Jadi matur ke pangeran, ya Allah, abdi dalam narema abe, abdi naik patati abe, narema ya Allah dengan segala pembahagianmu. Kalaban satu aja paparing ajunan, abdi dalam narema, abdi dalam paringi kasusaan, narema kasusaan gak dinto pangeran, pasragia pole de kajunan, karena hamba hanyalah hambamu yang tidak punya kekuatan. Abdi dalam cuma kabulana ajunan yang lemah. Kutusa kadinto. Jadi kadinto munajatul iftiqar ilallah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bagaimana hamba tidak butuh kepadamu ya Allah, padahal engkaulah yang menciptakan hamba. Abdi dalam tada ajunan sema beda. Abdi dalam hina ajunan sema mulja. Abdi dalam putu ajunan semulang ilmu kami. Kutu sakadinto. Fa in kana radiyan biqadarillah wa qani'an bima qassamahu laka fa anta fi maqamir ridha. Syekh Yusri berkata, fal ibadu ala kismain. Manusia itu dibagi dua golongan. Yang pertama, askia, golongannya orang-orang yang celaka. Naudzubillah. Yang kedua, as-suada, golongannya orang-orang yang berbahagia. Inilah firman Allah di dalam Al-Quran, makna firman Allah dalam Al-Quran, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Surat Hud ayat 105. Fakhris ala antakuna fi maqamir ridha ma'allah dhahiran wa batinan. Maka berusahalah untuk benar-benar berada di makom ridha, makom nerimo atas semua panduman pembagian Allah zahir dan batin. Maka tak kenging iki. Mak bening kok situ tiru. Mak bening kok ampun. Berarti tak tarema ka.
pastena Gusti Allah panarema. Dan gula ibatati dan gula. Tak boleh ada kata-kata kok bukan saya yang seperti itu. Ampun. Abah ni kapon diberi nikmat iman, ki korang belas dak remah Gusti Allah. Pon diberi nikmat Islam, ki korang belas dak remah Gusti Allah. Teti cek sampai abah tak narema ka tuuman na pangeran. Ampun, panarema. Abah ki bisa ngaji nih kak. Ki enggak mau kak kitab, ki enggak kak ilmu. Itu adalah anugerah. Boleh jadi kalau diberi kekayaan seperti si Fulan, pas tak ngaji. Pas tak kenal kak kitab hikam. Nih kak. Boleh jadi kalau diberi kekayaan seperti si Fulan, tak mikir ilmu boleh amat. Tak mikir ibadah, tak mikir wirid. Saya pikir kadang itu cuma urusan tunya. Akhirnya semakin lalai jauh dan jauh dari Allah. Waliyatubillahi min dalik. Imam Ibnu Ajibah berkata, Ja'alallahu bihikmatihi khalqahu ala kismaini. Asqiya'a wa su'ada. Sami sarang saya gila. Manusia dibagi dua. Al-asqiya wa su'ada. Lalu yang as-su'ada itu dibagi dua lagi. Ahlu kurbin, ahlu bu'din. Ada as-su'ada yang dekat, ada yang jauh. Au taqul ahlu yaminin wa muqarrabin wa hum as-sabiqun. Fa in aradta an ta'rifa nafsaka hal anta min ahli syaqawa aw min ahli sa'ada. Kalau Anda ingin tahu posisi Anda, apakah Anda termasuk ahlus syaqawa, orang-orang yang celaka, naudzubillah, atau apakah Anda termasuk min ahli sa'ada, fandur fi qalbik. Lihat hatimu, perhatikan hatimu. Fa in kunta tusaddiqu biwujudi rabbika. Kalau Anda membenarkan bahwa Allah itu benar-benar maujud dan Anda menauhidkan Allah, taat kepada perintahnya, taat kepada ajaran yang dibawa Rasulullah, fa anta mimman sabaqat lahumul husna. Insyaallah masuk babaan ni kan. Semoga tak cabut. Tapi kalau Anda tungkiru, mengingkari, atau ragu-ragu pada Tuhanmu, atau Anda menyekutukan Allah dengan yang selainnya Allah, dan Anda tidak mempercayai ajaran yang dibawa Nabi utusan Allah, fahadha halu ahli syaqa. Allah. Yang terakhir sebagai penutup, kesimpulan dari hikam makalah yang ke-73 ini adalah bahwa kedudukan seorang manusia di sisi Allah itu tergantung bagaimana manusia tersebut menempatkan Allah. Maka ketika seseorang disibukkan oleh berzikir, ketika kita disibukkan dengan zikrullah, fa'lam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu ingin menyebut nama Anda. Karena ketika kita menyebut nama Allah, nama kita disebut di sisinya Allah. Dan Allah membangga-banggakan kita, memberitahu ke hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah. Tetimun abek nikah, tabuk ka ate. Pas atikir Allah,
Allah, Allah. Oh, itu berarti Allah menginginkan, Allah ingin menyebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah ingin mengingat kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ana ma'a abdi inda dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku ketika hambaku menyebut namaku dan lidahnya bergerak-gerak menyebut nama Allah. Allah, Allah. Tutup kamar, tidak ada orang tahu, yang tahu hanya kita dengan Allah. Yang kedua, wa idza shaghalaka bil Qur'an fa'lam annahu yuridu ayyuhadditsaka. Ketika Allah menyibukkan kita dengan Al-Quran, maka ketahuilah Allah ingin mengajak kita berdialog dengan Allah. Allah. Wa idza shaghalaka bit ta'at. Kalau Allah menyibukkan kita dengan amal-amal ketaatan, dengan tahajud, muntah tahajud apa ngerasa rogi kehilangan, lalu diqadha. Oh, sekarang malam Jumat dianjurkan kalau malam Jumat membaca surat Ad-Duhan, baca surat Ad-Duhan. Kalau siang dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi. Kalau itu yang menjadi kesibukannya, fa'lam, ketahuilah annahu qarrabaka. Sesungguhnya Allah mau mendekatkan kita kepadanya. Ini. Terus wa idza shaghalaka bid-dunya. Ini ketahuilah. Fa'lam annahu ab'adaka. Ketika Allah menyibukkan Anda dengan harta dunia, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ingin menjauhkan Anda darinya. Duh, na'udzubillah. Maka kita jangan tertipu dengan kehidupan-kehidupan duniawi, dengan kemewahan-kemewahan duniawi. Jangan ngabes orang kala bentuknya. Maka kita itu kalau mau iri kepada Kiai Solah yang hidupnya hanya mulang mengajar, iri kepada Kiai Naji Maimun, iri kepada Kiai Abdul Qayyum yang hidupnya hanya mengajar, membaca kitab, tidak sibuk memikirkan yang lain-lain, tidak sibuk memikirkan harta dunia, tak sibuk mikir nikah. Kenapa? Karena ketika seseorang disibukkan dengan urusan duniawi, ketahuilah annahu ab'adaka. Allah ingin menjauhkan Anda darinya. Na'udzubillah. Ini kasih kadang iba lalai pas tak apa je. Sehingga lalai tak bisa tahajud, tak bisa khusyuk ibadah, tak bisa merasakan lezat nikmatnya beribadah. Sehingga istilahnya kaum sufi apa? Ibadahnya itu hambar. Jangan matura ibadahnya pas kia. Tak ada nikmat tak. Allah. Bener apa je? Keng pejeng kia. Bener solat. Keng solat tak. Aduh. Tak ada manisnya sama sekali. Tawar. Lalu kemudian. Wa idza shaghalaka bin nasi fa'lam annahu ahanaka. Ketika Anda menyibukkan diri dengan urusan ghibah, arasani orang irasani ngakapi. Ketika itu dilakukan, ketahuilah Allah ingin membuat hina Anda. Na'udzubillah. Maka disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ibnu Abi Dunya,
Orang yang ahlul riba itu seperti menjanik. Menjanikan itu panah. Jadi orang mun ahli mengriba orang, maka ibadah yang dia lakukan itu dipanahkan, dilemparkan ke orang lain. Jadi saya rasani orang Probolinggo, jadi kencerna ibu kira orang Probolinggo. Mereka dinto rasani orang Madura, oh, maka ya Allah ngeri kalau kita melihat kehidupan yang ada di medsos, isinya riba, isinya menjelek-jelekkan, isinya Masya Allah sampah semua. Maka tidak semua yang ada di medsos dimasukkan ke hati kita. Harus difilter, disaring. Maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Kalau misalnya ada kelompok satu menjelek-jelekkan kelompok yang lain, sudah. Kita bermedsos hanya untuk berdakwah, mengambil manfaat, mengambil nasihat-nasihatnya Syekh Muhammad Ramadan Al-Muti. Kita bermedsos untuk mengambil nasihatnya Syekh Nuruddin Ali Jum'ah, untuk mengambil nasihatnya Syekh Abdul Qayyum dan ulama-ulama yang lain. Lalu kemudian, wa idza sa'alaka bid-du'ai fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Ketika Allah menyibukkan kita dengan berdoa, ketahuilah bahwa Allah ingin memberi kepadamu. Jadi mun aba atuwa nyuon, itu tanda Allah akan memberi pemberiannya kepada kita. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang telah kita lakukan untuk Allah? Allah memberi segalanya kepada kita. Napa seiyaturakia bereng abad Gusti Allah. Maqamuka haitsu aqamak. Semoga bermanfaat, kita difutuh oleh Allah dengan nurnya kitab hikam dan mampu mengamalkan kandungan-kandungan sir, kandungan-kandungan rahasia yang ada di dalam kitab hikam lil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.